Nah, nah sedikit Anda kisahkan dulu ya. Nah, peristiwa bergajah. Sebelum kejadian peristiwa bergajah ini, kita merunut sedikit peristiwa Ashabul Ukhdud. Pernah dengar ya? Nah, ini akan sampai sedikit sekilas, ini lebih lengkap antum baca di tafsir surat Al-Buruj dan Al-Fil. Nah, dikisahkan dalam surat Al-Buruj itu, nah, utila ashabun ukhdud. Nah, jika para ya penghuni parit dibunuh. Nah, kisah ashabul ukhdud. Nah, ashabul ukhdud ini ada seorang raja. Nah, seorang raja Zunwas, yang mana raja ini mempunyai seorang tukang sihir. Nah, tukang sihir sudah tua, melaporkan kepada raja, wahai raja, sungguh diriku sudah tua, maka tolong carikan penggantiku. Maka sang raja ini membuat sayembara ke seluruh pelosok negeri untuk mencari bibit-bibit kader-kader jadikan tukang sihir. Nah, maka datanglah seorang pemuda yang bernama Gulam. Si pemuda ini awal mulanya belajar sama tukang sihir. Nah, belajar sama tukang sihir. Begitu pula dia melihat seorang ulama. Nah, sama ulama ini belajar juga dia. Nah, belajar berangkat, belajar sama ulama, dapat tukang sihir. Nah, kemudian hingga pada suatu hari si anak muda ini dipukul sama tukang sihirnya. Dipukul. Nah, kenapa datang terlambat? Harusnya berangkat pagi, datang siang. Dipukul. Ngadulah kepada sang ulama. Wahai guru, saya dipukul sama tukang sihir. Nah, apa kata gurunya? Wahai muridku, wahai anak muda, katakan sama tukang sihir kalau engkau ditahan oleh keluargamu, maka datang terlambat. Tapi aku juga dipukul sama orang tuamu. Nah, karena pulang telat, katakan sama orang tuamu kalau engkau ditahan oleh tukang sihir. Nah, akhirnya si anak muda selamat, datang telat ke tempat tukang sihir, belajar sihir, dan dipukul. Pulang ke rumah telat enggak, dipukul sama orang tuanya. Dia belajar di para ahli ilmu tadi. Suatu ketika, nah, Allah menguji ya, nah, menguji keilmuannya di tempat orang-orang yang biasa lalu lalang orang lewat, orang berkerumun. Ada apa ini? Nah, ada apa kok orang nggak bisa lewat? Ternyata dilihat ada seekor binatang yang menghalangi jalan. Cuma nama binatangnya tidak disebutkan, Pak. Apakah ular, apakah harimau, apakah banteng, tidak disebutkan ya. Nah, hewan yang melintang jalan. Si anak muda ini dalam hatinya, hari ini aku akan membuktikan ilmu pendeta yang ilmu tukang sihir yang paling benar atau ilmu ulama tadi. Dan dia suka itu. Apa yang dia ucapkan, Pak? Bismillah. Bismillah. Nah, kalau hari ini, kalau memang ilmu tukang sihir itu benar, nah, kalau benar ilmu ulama itu benar, maka matikanlah hewan ini. Bisa bismillah, hari batu dilempar. Dilempar mengenai hewan tersebut, seketika mati dengan Allah. Langsung dia pikir, berarti ilmu ulama ini yang paling benar. Keesokan harinya, sampaikan kepada gurunya, wahai guru, kemarin aku bertemu hewan yang merintangi jalan. Apa yang kau lakukan? Aku sampaikan, kamu ambil batu, aku ucapkan, jika ilmu ulama ini benar, matikanlah hewan tersebut. Lempar. Apa kata sang gurunya? Anakku. Nah, wahai muridku, jangan engkau ceritakan hasil kepada siapapun. Karena apa? Takut beliau dibangga sama penguasa. Nah, sejak itu si anak muda ini nggak mau lagi belajar sama tukang sihir. Nggak mau lagi dia belajar sama tukang sihir. Nah, tersebarlah berita ada seorang yang bisa menyembuhkan penyakit buta. Nah, salah seorang sekretaris ya kalau bahasa kita, sang raja ini buta. Datang mulai berobat sama anak muda tadi, sama si Gulam. Kemudian si anak muda ngomong gini, aku nggak bisa menyembuhkan kau. Nggak bisa, kata anak muda. Tapi jika kau beriman kepada Allah, Allah yang akan menyembuhkan dirimu. Kau ini benar nggak? Ini ashabul ukhdud ya, kisah para ahli tauhid. Si
dan raja ini beriman kepada Allah, maka Allah sembuhkan kemudian. Begitu Dasko datang ke sana, dilihat engkau sudah sembuh. Iya, siapa yang menyembuhkan dirimu? Nah, yang menyembuhkan adalah Allah, Rob saya dan Rob kamu, ya. Kata saya. Apa kata istilahnya? Engkau mengakui ada Tuhan selain diriku, kata dia. Ada Rob Allah, Rob aku, dan Rob kamu juga. Seketika si sekretaris ini dipanggil prajuritnya datang, tangkap dia belah. Ini belah, kepalanya, pakai kaki. Nah, terus coba siapa yang mengajari anak muda ini? Nah, akhirnya dipanggil lah. Nah, termasuk gurunya tadi juga dibunuh ya. Nah, si anak muda ini ditangkap, dibawa ke istana. Saya sama aja. Apa engkau mengatakan tidak ada Tuhan selain diriku? Iya, kan? Allah dan Rohku. Yang menyembuhkan itu bukan saya, tapi Rohku, Allah Ta'ala. Tangkap anak muda ini, ditangkap, diikat, kemudian dibawa ke pertama kali ke puncak gunung. Sampai kepada sang prajurit, jika nanti anak muda ini nggak mau keluar dari agamanya, maka lemparkan dia ke jurang. Sampai ke atas dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, lindungilah hamba dari orang solim. Apa yang jadi Pak? Seketika dengan Allah muncul bergoyang. Kayak sedih lupa. Dahsyat sehingga yang prajurit tadi yang mengikat dia itu meninggal semua. Dia selamat. Besoknya datang lagi ke istana. Masih hidup ya? Selamat. Engkau nggak akan bisa bunuh ya? Tangkap dia, tangkap. Jika lagi. Bawa dia ke tengah hutan. Ketika nanti dia nggak mau melepaskan keimanannya, lempar dia ke laut. Bangun. Tangkap sampai lalu apa penting? Dia bersama Allah. Ya Allah, lindungilah hamba dari orang solim. Seketika Allah datangkan ombak yang dahsyat, perahu itu hancur, sehancur-hancurnya, bahkan mereka juga meninggal semua. Dia selamat. Datang lagi ke sana misalnya. Kau masih hidup ya? Engkau nggak bisa bunuh diri gue. Yang bisa membunuh hanya Allah. Nah, kemudian kalau engkau ingin membunuhku, kumpulkan seluruh rakyat dengan padang. Kumpulkan semua mereka dan kau ikat aku di sebuah kayu dan kau panah diriku dan mengucapkan basmalah. Nah, dikumpulin semua ya. Begitu dikumpulin semuanya, nah si raja ini dipanah sama sekali, nggak kena pelipis. Nah, kok nggak kena ke dia? Kemudian si raja mengucapkan Bismillah dengan nama Rob si muda ini, belum dipanah dengan izin Allah, si pemuda kena dan meninggal syahid. Begitu syahid, apa yang terjadi Pak? Apa yang terjadi ya Pak? Seluruh yang nonton tadi beriman semua. 20.000 orang beriman semua. Nah, dia yakin bahwasanya Rob adalah Robnya si pemuda tadi. Dan raja itu Zunawas, bukan Tuhan. Nah, akhirnya diperintahkan untuk para prajuritnya itu untuk menggali parit yang besar, api yang sangat dahsyat, yang nggak beriman dilemparkan situ semua. Nah, sampai pada seorang ibu yang dengan bayi. Ragu-ragu saya ibunya mau loncat apa enggak? Apa rasa bayi dalam pangkuannya? Wahai ibu, bersabarlah engkau. Engkau berada loncat ke dalam api. Maka bayi kisah dalam dunia ini, bayi yang bisa bicara hanya 3 orang Pak. Yang pertama bayi di kisah Ashabul Ukhdud, yang kedua Nabi Isa, yang ketiga bayi di kisahnya Jurayj. Hanya 3 orang bayi yang tidak bicara. Nah, begitu semuanya tadi dibunuh, saya semua 20.000 orang semuanya Pak. Nah, ternyata Allah hidupkan 1 orang. Yang meninggal berapa? 199 ya. Nah, berapa itu? 19.999. 1 orang yang hidup. Namanya Daus. Nah, namanya Daus. Ada nama Daus ini? Bukan Daud ya, Daus namanya. Nah, si Daus ini yang selamanya lari Pak. Lari dia. Lari, mencari bantuan, menyeberang lautan, sampailah ke negeri Habasyah.